Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus saat ini ya Tuhan. Dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Karena di mana ada hadirat-Mu Tuhan, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang dahsyat, yang maha ajaib, yang akan kami terima daripada-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, saat ini biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di tempat ini, yang memenuhi ruangan hati kami, memenuhi ruangan ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya jalannya ibadah dari awal hingga pada akhirnya dalam kuat kuasa tangan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya. Siapa yang saat ini hadir secara pribadi siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, katanya. Yang secara pribadi.
Itulah yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Harus secara pribadi. Karena Tuhan melihat hati kita masing-masing secara pribadi. Ya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Tuhan, aku datang untuk ya sekedar datang. Enggak. Tuhan menghendaki kita secara pribadi bersekutu dengan Tuhan bersama-sama saat ini untuk datang menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Kurang dengar. Haleluya. Aku datang untuk menyembah Tuhan. Aku datang untuk memuji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ini jemaatmu saat ini Tuhan. Secara pribadi kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk memuji Tuhan. Engkau melihat hati kami saat ini Tuhan. Katakan sekali lagi bersama-sama. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sekali lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, ya Tuhan, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, bagi Dia sembahku. Amin. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Pak Samuel, saya tolong monitor ya. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama saja. Untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi Dia, mari kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Naikkan syukurmu dengan pujian ini. Bagi Dia
saat ini Tuhan. Kami mau bersorak memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Glory bagi-Mu Tuhan. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan bersama-sama, selama-lamanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat, bagi segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Sekarang lama-lama. Hukara sota karayana. Shukara lama-lama. Esikara. Shuta yena. Oh. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, bagi-Mu Tuhan segala hormat, bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, bagi-Mu Tuhan. Oh, bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Karena itulah Tuhan sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu, ada kemenangan yang akan kami terima. Di mana ada hadirat-Mu, ada damai yang kami terima saat ini Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu Tuhan, ada kesembuhan, bahkan ada mujizat, ada hal-hal yang tidak pernah kami kira Tuhan akan berikan pada kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, siap untuk menerima lebih lagi kasih karunia-Mu atas hidup kami. Dan terlebih dahulu saat ini Tuhan, izinkan kami untuk memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami ini umat-Mu. Dan Engkau rindu kami untuk juga belajar lebih memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pujian dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Boleh kasih salam shalom kanan kiri. Sehat semuanya, bersuka cita, amin. Haleluya. Senang sekali rasanya Bapak Ibu kita dapat bersekutu bersama dalam suasana yang indah, rukun bersama. Dalam keadaan, apapun keadaan kita bersuka cita dan bersyukur. Karena Tuhan adalah batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai hidup kita. Haleluya. Katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yes. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Katakan, mari bersorak untuk Tuhan. Bersorak. Raja pemenang, bersorak, nyasyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu karang yang teguh. Mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, damai yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Raja yang menang atas maut. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan.
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yes. Bersorak dan surga, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, katakan bersama-sama, Yesus Tuhan. ini sorak-sorai, Yesus tempat perlindungan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, karena Dia telah mati bagi kita, bahkan Dia bangkit untuk kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenangan. Katakan dengan imannya, sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Yang ada di dalamku, bergerapi hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, dan senyum di hatiku, dengan kasih-kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, saudara. Yang merasa Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Ya. Ada yang tidak angkat tangan? Yang merasa Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Boleh keplok di atas kepala. Ku baik. Yes. Rasakan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Sampai saat ini kita masih bisa bekerja, kita bisa memiliki keluarga. Semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi. Dia sungguh baik. Yes. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Dia sungguh baik. Oh. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah, Dia sungguh baik, Dia
to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Mari jemaat pujikan ini. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. And me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Bersama-sama, He is so good to you and me. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan amat baik. Terima kasih Tuhan. Silakan dulu Bapak terkasih dalam Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dan senang atas pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Biarlah kita ingat kasih Tuhan. Kita selalu ingat akan kasih dan anugerah Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lupa akan kami Tuhan. Kami akan selalu mengingat akan besarnya kasih-Mu.
begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan nyawa-Mu yang tunggal di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat kasih-Nya, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Ya Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya. Ingat kasih-Nya yang Amin. mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus, Amin. kasih Yesus bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kasih Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ajaib. Yesus. Ya. Haleluya. Kasih-Mu menyelamatkan. Sembah Dia. Kasih-Mu Sembah Tuhan. menyelamatkan. Sembah Dia. Tuhan Engkau sangat baik. Haleluya. Kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kau baik. Kau sangat baik. Haleluya. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Mulia, mulia, mulia. Ku sembah.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu besar buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Karyamu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan. Terima kasih Engkau yang semua yang terbaik yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami diberkati, kami diurapi, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Siapapun kami yang ada di tempat ini, dijamah oleh firman Tuhan. Dijamah oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dapat kekuatan yang baru. Dimotivasi oleh firman Tuhan. Dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau buat terobosan-terobosan dalam hidup kami, menyertai kami, dan nyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengarkan firman-Mu pakai hamba-Mu yang ada di depan, dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami semua pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita. Amin ya. Saya mau tanya dulu, siapa di tempat ini yang percaya mujizat Tuhan? Ya, tadi udah ditanya, angkat tangan ya. Oke ya Bapak Ibu, ku percaya. Oke, kita nyanyikan lagi ini Bapak Ibu ya. Percaya. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Percaya mujizat Tuhan, amin. Sekali lagi ya, ku percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhannya adalah kita tetap beriman Bapak Ibu. Meskipun kita tidak melihat. Percaya Bapak Ibu, beriman. Ya, meskipun tidak melihat, kita percaya. Bapak Ibu, next lagi Kak. Beriman adalah fondasi untuk kita semua supaya kita dapatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Tanpa iman kita tidak bisa apa-apa. Tanpa iman kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Makanya hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar. Iman itu penting buat kita. Dan iman yang seperti apa saudaraku nanti kita lihat sama-sama. Ya Bapak Ibu, next lagi Kak. Tokoh-tokoh perjanjian lama saudaraku ya. Atau tokoh-tokoh di Alkitab juga semua PLPB. Itu adalah orang-orang yang punya iman yang kuat. Dan mereka menjalani hidup seperti judul firman Tuhan ini. Percaya walaupun tidak melihat. Beriman walaupun tidak melihat saudaraku. Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku berjejak di bukit batuku. Ada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan sediakan ketika kita beriman teguh dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga kita sama saudaraku ya. Kita menantikan mujizat dari Tuhan, kita menantikan pertolongan dari Tuhan. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak lihat, kita nggak lihat muka dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang dapat penglihatan, tapi tidak semua. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan. Tuhan sanggup menolong kita.
Tuhan sanggup untuk memimpin hidup kita. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kita. Makanya saudaraku, ini penting sekali buat kita. Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya meskipun kita tidak melihat. Amin Bapak Ibu. Meskipun kita nggak lihat. Kita lihat satu tulisan saudaraku. Dari next lagi Kak. Dari C.S. Lewis ya. Kira-kira begini, kira-kira terjemahnya di atas itu saudaraku. Gunakan cara yang sama untuk memandang semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lihat Tuhan. Kita nggak ketemu dengan Yesus secara pribadi kasat mata. Ada beberapa orang yang dapat penglihatan, saya percaya. Tapi tidak semua orang. Tapi saudaraku, ya, kita sudah terbiasa dengan ini. Ya, kita percaya dengan Tuhan walaupun kita nggak lihat. Kita percaya dengan Tuhan walaupun kita nggak lihat. Nah, C.S. Lewis berkata begini, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Jadi Bapak Ibu, C.S. Lewis belajar, matahari besok akan muncul lagi. Besok akan muncul lagi, dia nggak lihat, dia nggak tahu matahari pada waktu malam itu ada di mana. Tapi dia percaya besok pagi akan lihat matahari lagi. Dan seperti itu saudaraku, kita harus belajar dan kita harus pandang semuanya dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu, dia bilang begini ya, because by it I see everything else. Kita harus belajar seperti itu. Kita nggak lihat, kita nggak bertatap muka, tetapi kita percaya. Ini kita harus belajar. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar sungguh-sungguh mempercayai Tuhan walaupun kita tidak melihat. Kita mempercayai janji Tuhan walaupun belum terlihat. Kita mempercayai berkat Tuhan yang akan dikirimkan walaupun belum kelihatan. Kita mempercayai doa kita dijawab meskipun sekarang belum ada. Itu belajar hal yang sama. Gunakan cara yang sama untuk memandang semuanya. Gunakan cara yang sama saudaraku. Seperti Anda percaya besok ada matahari. Cara itu juga digunakan untuk mempercayai bahwa Allah ada dan berbuat sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu. Next lagi Kak. Nah sekarang Bapak Ibu kita mau belajar apa keuntungan dari orang yang beriman meskipun tidak melihat. Yang pertama, orang yang beriman dia akan menikmati mujizat. Kita baca dulu dalam Lukas 7 pasal yang ke-7. Kita baca yang di atas saja yang tulisan ditebalkan, itu firman Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini contoh profil dari iman yang begitu kuat. Perwira ini berkata, katakan saja, Yesus engkau gak perlu datang ke rumah saya. Engkau gak perlu susah payah untuk datang ke rumah saya. Engkau gak usah jamah-jamah anak saya. Kak cukup katakan saja sepatah kata dan anakku akan sembuh. Dan nyata saudaraku, Tuhan Yesus lakukan seperti yang diimani oleh si perwira ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini model iman yang tangguh, ini model iman yang luar biasa, dan ini model iman yang mengherankan. Yuk katakan sama-sama, mengherankan. 1, 2, 3, mengherankan. Sampai Tuhan Yesus sendiri heran. Sampai Tuhan Yesus sendiri heran. Aku gak pernah ketemu katanya. Next lagi Kak. Ya. Tidak ada orang, ya Lukas 7 ayat 9 kita baca dulu. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus sampai heran. Kenapa saudaraku? Karena sepanjang pelayanannya, sepanjang pengamatannya, sepanjang dia melayani orang-orang Yahudi, orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak lihat iman yang seperti ditampilkan oleh perwira itu, saudaraku. Sehingga ayat ini keluar, saudaraku. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Aku nggak pernah lihat ada orang yang punya iman sampai sebegitunya, sampai sebesar ini, nggak pernah ada, saudaraku.
Selama 3,5 tahun mungkin saudaraku, Tuhan Yesus melayani Tuhan. Dia berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan kelompok-kelompok agama, berjumpa dengan orang-orang Yahudi, berjumpa dengan alim ulama, berjumpa dengan ahli-ahli Taurat. Tapi dia nggak lihat iman yang seperti ini saudaraku. Makanya ketika perwira itu berkata, Tuhan nggak perlu engkau datang, engkau cukup katakan sesuatu, anakku akan sembuh. Iman seperti itu, iman yang mengherankan, iman yang buat Yesus terheran-heran. Gak pernah dia jumpai iman yang seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita ingin supaya kita semua belajar memiliki iman sampai Tuhan Yesus berkata, luar biasa. Kok kamu sebegitu yakinnya sama saya? Luar biasa, kok imanmu sampai sebegitunya sama saya? Kita mau punya iman yang seperti itu, saudaraku. Kok kamu sampai begitu beriman sama saya? Aku gak pernah jumpai loh orang-orang yang memiliki iman kayak kamu mungkin. Seperti itu. Aku gak pernah lihat selama ini orang-orang yang begitu kuat imannya seperti kamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan sangat tertarik saudaraku dengan iman. Kenapa? Karena iman menunjukkan ketergantungan seseorang kepada Tuhan. Next lagi Kak, kita lihat. Nah ini pertanyaan saudaraku, mengapa pada waktu itu Tuhan Yesus enggak melihat iman saudaraku? Karena agama Yahudi pada waktu itu terjadi namanya formalitas agama yang membuat iman itu hilang. Mereka ibadah is okay, mereka datang ke bait suci is okay, mereka memberikan persembahan korban dan sebagainya is okay. Tapi Tuhan Yesus lihat enggak ada iman di situ. Agamanya jadi formal. Ibadahnya jadi formalitas. Gak ada iman di sana. Gak ada ketergantungan dengan Tuhan. Gak ada ketertarikan dengan Tuhan. Gak ada orang yang berkata hanya Tuhan. Tuhan engkau yang sanggup menolong saya. Gak ada. Mereka hanya ibadah-ibadah biasa. Mereka hanya lakukan ritual-ritual biasa. Sehingga iman mereka hilang. Makanya saudaraku, dalam keadaan seperti itu, Yesus heran. Dia cari mana ya ada orang yang beriman. Saya percaya Tuhan Yesus nggak bohong dengan statement ini. Kalau dia berkata, aku nggak pernah lihat orang beriman kayak gitu, berarti memang nggak ada. Memang nggak ada. Sepanjang pelayanannya, dia nggak ketemu orang yang beriman seperti perwira tadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak lagi memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Formalitas agama, ya formalitas mungkin kalau di sekarang ini formalitas kekristenan. Kalau ditarik ke zaman ini, formalitas dalam beribadah, hanya formal-formal saja. Hanya sekedar beribadah, sekedar berdoa, sekedar membaca ayat, sekedar melakukan kegiatan-kegiatan bernuansa kekristenan. Mungkin itu kalau ditarik sekarang. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu jelas berkata, gak ada iman di situ katanya. Gak ada iman di situ. Kemudian agama hanya dijalankan dengan sekedarnya saja. Sekedarnya, ya, sekedarnya asal memiliki, asal punya, asal sudah lakukan, sudah. Dan Tuhan lihat enggak ada iman di situ katanya. Enggak ada iman. Saudaraku, atau yang terakhir itu saudaraku. Mereka berdoa tetapi tidak berdoa dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan sudah dijelaskan di Lukas 18 ayat 1. Standarnya apa saudaraku? Standar berdoa oleh Tuhan itu adalah doa yang tidak jemu-jemu. Oke, aku sudah berdoa, tapi belum dalam taraf doa yang gak jemu-jemu. Saya udah berdoa, oke, tapi hanya formalitas. Saya hanya berdoa sebagai syarat. Saya hanya berdoa, memang kewajiban orang Kristen berdoa. Oke, saya sudah berdoa, tapi itu hanya doa rutin pagi, siang, sore, malam. Bukan doa yang tidak jemu-jemu seperti Lukas 18 ayat 1. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat doa yang gak jemu-jemu itu seperti apa. Doa yang sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak ada yang nolong. Kisahnya sudah pasti pernah tahu ya. Seorang wanita yang datang ke hakim. Dan dia minta terus ke hakim itu, minta terus. Dan itu diangkat oleh Tuhan berkata, seperti itu loh. Kalau kamu berdoa. Kalau kamu berdoa terus, jangan jemu-jemu. Tuhan berkata ini, kalau kamu berdoa, kamu jangan berdoa. Kalau kamu berdoa harusnya jangan jemu-jemu. Nah sekarang kita mau lihat, tidak jemu-jemu itu kenapa?
Tidak jemu-jemu itu kenapa kok harus nggak jemu-jemu saudaraku? Karena tidak jemu-jemu itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Hanya Tuhan. Makanya saudaraku, si wanita tadi, wanita yang menghadap hakim tadi, dia berkata nggak bisa yang lain. Hanya Pak Hakim yang bisa menolong saya. Nggak ada yang lain. Nggak ada di dunia ini, di tempat lain yang bisa nolong saya. Makanya apapun saya akan datang terus. Walaupun ditolak, walaupun dicuekin, walaupun apa, saya akan datang terus kepada Bapak Hakim itu. Supaya mengabulkan. Kenapa? Karena hanya Dia, hanya Engkau Hakim itu yang bisa menolong saya. Kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kita adalah doa dengan tidak jemu-jemu. Yuk kita katakan sama-sama dulu. Doa dengan tidak jemu-jemu. 1, 2, 3. Doa dengan tidak jemu-jemu. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kenapa kok enggak jemu-jemu? Karena enggak ada yang lain yang bisa nolong kita. Kalau kita masih berpikir, oh nanti ada pertolongan lain. Kenapa kita harus doa jemu-jemu? Harus berdoa enggak jemu-jemu? Sekali 2 kali cuman ritual aja. Cuman syarat. Daripada enggak kelihatan berdoa. Bukan itu saudaraku. Tapi kita harus menganggap bahwa enggak ada yang lain. Enggak ada pertolongan yang lain. Enggak ada yang bisa nolong saya. Enggak ada yang bisa selamatkan saya. Enggak ada yang bisa beri jalan keluar. Enggak ada bisa memberi kesembuhan untuk saya. Kecuali Tuhan. Makanya saya enggak akan jemu-jemu. Terus minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja saudaraku. Makanya itu yang namanya doa enggak jemu-jemu itu artinya bukan kita berulang-ulang berdoa. Bukan. Artinya apa saudaraku? Artinya hanya Tuhan yang sanggup nolong. Enggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, kenapa kita harus doa enggak jemu-jemu? Kalau misalnya saudaraku, ada orang yang bisa nolong kita, ngapain kita ke sini terus, minta tolong sama sini terus. Mending kita minta tolong sini langsung selesai. Tapi karena kita percaya, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Makanya kita berdoa enggak jemu-jemu terus. Ini bukan masalah doa yang harus diulang terus atau rutin berdoa, bukan masalah itu, tapi masalah ketergantungan kita kepada Tuhan dan berkata hanya Tuhan yang sanggup untuk tolong saya. Amin Bapak Ibu. Yuk, amin, kita beri tepuk tangan. Masih percaya mujizat Tuhan? Percaya. Saya masih ada mujizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Masih percaya mujizat? Kalau Bapak Ibu percaya mujizat artinya apa? Hanya percaya kepada Tuhan. Enggak percaya yang lain. Kenapa kita hanya menantikan Tuhan? Kenapa kita enggak jemu-jemu? Karena enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain kecuali Tuhan. Kalau ada yang lain ngapain kita ke sana terus? Begitu rasionalisasinya. Ngapain kita minta tolong yang sana terus? Enggak dijawab-jawab lagi, lama lagi jawabannya. Mending kita nyari yang jelas dapat gitu. Tapi orang yang beriman, dia hanya percaya Yesus saja yang sanggup untuk menolong hidup saya. Hanya Yesus yang sanggup memberi mujizat. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup saya. Hanya Yesus yang sanggup di jalan. Makanya saya akan terus berdoa kepada itu saudaraku. Tingkat yang seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tingkat beriman yang seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan. Makanya saudaraku ketika perwira itu datang yang menghadap kepada Tuhan. Sampai Yesus terheran-heran. Kok sampai sebegitunya kamu menaruh percaya sama saya? Kok sampai sebegitunya? Sampai setingkat itu kamu percaya? Bapak Ibu pertanyaannya buat kita. Adakah hari ini Bapak Ibu punya keyakinan yang terkuat kepada Yesus. Dan hanya berkata, Yesus engkau satu-satunya yang saya harapkan menolong seluruh hidup saya. Enggak ada yang lain. Yuk kita katakan sama-sama. Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang kecuali lain. Engkau. Amin Bapak Ibu. Hanya Engkau. Amin.
Itu iman yang kuat, saudaraku. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, hanya Tuhan yang sanggup. Next lagi Kak, next lagi. Nah Bapak Ibu, ketika kita beriman, tadi dijelaskan, iman itu akan membuat doa kita lebih fokus. Kenapa saudaraku? Karena jelas arahnya, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Makanya kalau doa formal itu doanya hanya sekedar berdoa saja. Toh saya masih punya uang kok, saya masih ada tabungan kok. Saya masih punya saudara yang mungkin bisa tolong saya. Saya masih punya simpanan di bank. Saya mungkin masih ada orang yang mungkin akan tolong hidup saya. Saya mungkin masih bisa dapat kebetulan-kebetulan yang lain, yang orang lain yang mungkin bisa saya terima. Itu bukan doa yang fokus. Tapi doa yang fokus adalah doa yang mengesampingkan semua kemungkinan dan hanya minta pertolongan kepada Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Biasakan berdoa seperti itu saudaraku. Biasakan berdoa fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Walaupun mungkin dalam pikiran kita kan bisa melayang kemana-mana saudaraku. Mungkin ada orang mungkin yang bisa bantu. Oh saya kan masih punya cadangan. Oh saya masih punya ini. Saya masih punya orang tua yang mungkin bisa nolong saya. Oh saya masih ada dan sebagainya. Tapi itu kita kesampingkan dulu ketika kita berdoa. Ketika kita menghadap Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan kesungguhan kita. Untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang satu-satunya yang bisa menolong saya. Maka doa kita akan jadi fokus. Dan saya percaya Tuhan senang dengan sikap seperti itu. Dia tidak mau, Tuhan itu kan tidak mau diduakan. Baik dalam pikiran maupun tindakan. Jadi ketika kita berdoa ya fokus kepada Tuhan. Fokus Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong saya. Next lagi Kak. Nah ini saudaraku. Sekarang ketika kita berdoa saudaraku. Fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Dia sanggup untuk tolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Situasi kita ya dibandingkan dengan wanita yang ke hakim tadi, saudaraku, itu masih mending kita. Hakim itu jahat, hakim itu lalim, hakim itu enggak ada waktu, hakim itu menunda-nunda. Tetapi kita beda. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia memang mau nolong kita. Amin Bapak Ibu. Situasi kita lebih menguntungkan. Kenapa saudaraku? Karena ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Situasi kita enggak seburuk wanita tadi yang minta-minta kepada hakim. Hakimnya lalim loh saudaraku. Hakimnya enggak ada waktu. Hakimnya cuek. Hakimnya enggak butuh wanita itu. Hakimnya bilang kamu ngerepotin. Situasi wanita itu lebih sulit daripada kita. Tapi kita hari ini saudaraku. Situasi kita jauh lebih baik. Karena Yesus memang mau nolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memang mau ulurkan tangan. Tinggal kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan Engkau satu-satunya yang sanggup nolong saya. Situasi Anda tidak lebih buruk dari wanita tadi. Amin Bapak Ibu. Semuanya begini. Angkat tangan. Bilang kiri kanannya, situasimu gak terlalu buruk. Masih ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih ada pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya oke. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Ini yang dipakai WL tadi ya, berarti lebih bagus. Ya itu tadi Kak, percaya. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Next lagi Kak, yang kedua. Apa keuntungan dari orang yang beriman? Yang kedua saudaraku, hidupnya dikenan oleh Tuhan. Orang beriman itu berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 17 ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini memberitahu kepada kita. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus baru sadar, oh ternyata iman itu penting ya. Tuhan Yesus itu sangat respon kalau ada orang beriman. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Orang beriman, mujizat terjadi. Ada pertolongan. Yesus sangat care dengan orang yang beriman. Kemudian saudaraku, dari murid-murid kan mengamati, ngelihat. Oh berarti orang beriman itu penting ya buat Tuhan Yesus. Kemudian satu saat murid-murid itu berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau begitu tambahkan iman kami ya Tuhan. Ini semacam kesadaran dari murid-murid tuh, kalau nggak ada iman, kami nggak bisa dapat apa-apa. Kami nggak bisa dapat apa-apa. Kami nggak dapat pertolongan. Mereka sadar, mereka lihat sendiri. Yesus hanya merespon orang yang punya iman. Yesus hanya merespon orang yang beriman. Yesus hanya menyembuhkan orang yang beriman. Yesus hanya melakukan mujizat untuk orang-orang yang beriman. Itu kelihatan di dalam perjanjian baru. Sampai murid-murid tadi heran. Oh, jadi iman itu penting ya. Sampai Yesus sendiri turun tangan kalau ada iman. Kemudian murid-murid berkata kepada Tuhan, kalau begitu tambahkanlah iman kami. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, iman itu penting untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita nggak bisa dapat apa-apa kalau kita nggak punya iman. Kita nggak akan ngalami mujizat. Kita nggak akan ngalami pertolongan. Kita nggak akan ngalami kuasa Tuhan. Kita nggak akan ngalami terobosan. Kita nggak akan ngalami berkat Tuhan. Kita nggak akan ngalami kebetulan dalam tanda kutip. Kalau tidak ada iman dalam hidup kita. Makanya saudaraku yang gak kasih dalam Tuhan, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Yakin kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yakin kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Makanya saudaraku di bagian kedua ini, ya orang yang beriman itu berkenan. Ya Tuhan langsung lihat. Tuhan langsung tolong. Tuhan langsung mau sembuhkan. Kenapa? Karena dia punya iman. Artinya dia menggantungkan, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Bapak Ibu gini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, itu artinya Bapak Ibu menghargai Tuhan. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah dan tidak berdoa dan tidak minta tolong Tuhan, artinya sedang mengabaikan Tuhan. Kira-kira Tuhan Yesus respect dengan yang mana? Dengan yang menghargai dia atau yang mensepelekan dia? Kira-kira Tuhan respect dengan orang yang mana? Yang menghargai dia, yang menganggap dia Tuhan, yang menuhankan dia, yang menggantungkan hidupnya kepada dia, atau yang menyepelekan dia? Saya yakin Tuhan respect dengan orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yang minta tolong kalau ada masalah dengan Tuhan. Amin Bapak. Contoh sederhana, kalau anak kita jatuh atau apa, dia lari minta tolong sama tetangga. Gimana Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan? Loh kok aku ki mbokmu loh, aku ki bapakmu loh, kok orang jaluk tolong aku? Gitu. Bapak Ibu yang kekasih, kira-kira seperti itu. Ketika kita minta tolong Tuhan, itu bukan merepotkan Tuhan. Ketika kita berdoa minta tolong Tuhan, itu enggak ngerepotin Tuhan. Yang direpotin hanya hakim tadi, saudara. Yang habiskan waktunya hanya hakim tadi. Tapi Tuhan tidak pernah direpotkan oleh urusan kita. Amin Bapak Ibu. Makanya saudaraku, kalau ada masalah apapun, besar, kecil, sederhana, rumit, sulit, masalah keuangan apapun, masalah apa saja, kesehatan apa saja, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Sampaikan. Itu tandanya bahwa Anda menghargai dia. Amin Bapak Ibu. Anda menghargai Tuhan. Kalau Anda lapor kepada Tuhan. Tuhan, saya dapat masalah. Saya ada masalah di kantor ya Tuhan. Anda menghargai Tuhan. Tuhan, saya nggak punya uang. Tuhan tolong saya. Anda menghargai Tuhan. Tuhan, anak saya nakal.
tolong ya anak saya ya Tuhan. Itu Anda sedang menghargai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Bukan sebagai yang lain. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk beriman hanya kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Percaya mujizat? Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanannya, seperti ini dulu. Bilang kiri kanannya, kamu pasti ditolong Tuhan. Kamu pasti ditolong. Kamu pasti ditolong. Pasti ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita next lagi Kak, next lagi Kak. Ya. Nah ini saudaraku, ini pengamatan, kembali ke ayat tadi. Pengamatan para rasul, Tuhan selalu berkenan dengan orang yang beriman. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada seorang selalu dikaitkan dengan iman. Dan ini statement Tuhan yang paling hebat, imanmu menyelamatkan kamu. Itu artinya iman penting, makanya murid-murid bilang, Tuhan tambahkan iman kami, tambahkan. Tapi Tuhan Yesus jawabannya sederhana. Kamu sudah punya iman sedikit saja, itu sudah luar biasa, begitu saudaraku. Artinya iman itu memang penting saudaraku. Iman itu penting, sedikit aja, kecil aja, sebesar biji sesawi aja. Enggak masalah, itu ketergantungan kita kepada Tuhan. Yes. Amin Bapak Ibu, Amin. Itu ketergantungan kita. Hormati Tuhan dengan iman. Makanya saudaraku, bagian yang kedua ini saya ingin katakan, hormati Tuhan dengan imanmu. Amin. Hargai Tuhan dengan imanmu. Hormati Tuhan dengan doamu. Ketika engkau berdoa, engkau sedang menghormati dan menghargai Dia. Amin, saudaraku. Yuk katakan sama-sama. Hormati Tuhan dengan imanmu. 1, 2, 3. Hormati Tuhan. Hargai Tuhan dengan imanmu. 1, 2, 3. Hargai Tuhan dengan imanmu. Bapak Ibu, saya dulu waktu di pelayanan di desa itu spesialis doakan anak-anak kecil gitu ya. Jadi kalau ada anak bayi itu biasanya saya dipanggil untuk doakan. Dan betul saudaraku, itu banyak anak-anak kecil bayi itu sembuh. Sampai saya kan saya weekend waktu itu, jadi Jumat baru sampai ke desa itu untuk pelayanan. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka sudah nunggu Pak Mas Gatot waktu itu. Mas Gatot mana ya? Kok belum datang? Anak saya sakit panas. Ya, kemudian dia ajak saya masuk ke kamarnya, kemudian anaknya panas. Itu desanya kan jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi hanya mengandalkan Tuhan lah orang tuanya itu. Mengandalkan Tuhan. Pak, Mas tolong saya ya. Mas tolong saya. Anak saya panas. Saya percaya kepada Tuhan. Saya bukan pendeta yang mujizat bukan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan. Amin Bapak Ibu. Saya tumpangi tangan anak itu dengan penuh kasih. Wah, betul saudaraku. Malamnya ibunya bilang sama saya, Mas sudah agak turun panasnya. Besok anaknya udah main-main. Udah jalan-jalan, udah main-main. Saya percaya mujizat terjadi. Bukan karena saya hamba Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang sanggup lakukan untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Next lagi Kak. Next lagi. Nah sekarang Bapak Ibu ini komitmen kita. Milikilah komitmen untuk punya iman yang teguh. Mulai dari sekarang. Ya, milikilah komitmen untuk punya iman yang kuat. Iman yang teguh. Iman yang berkata satu-satunya. Iman yang berkata aku menghargai Tuhan. Aku takluk kepada Tuhan. Dan aku hanya percaya kepada Tuhan. Meskipun aku nggak lihat, tapi aku percaya kepada Tuhan. Itu iman yang kuat. Yang harus ada di dalam hidup kita. Next lagi Kak. Next lagi Kak. Nah ini saudaraku. Tulisan ini bahasa Inggris. Jadi agak sulit. Believe that God will do the impossible in your life. Amin saudaraku. Amin. You believe? You believe? Anda percaya? Percaya Tuhan lakukan yang impossible dalam hidup Anda? Amin. Nah Bapak Ibu, kalau yang impossible itu Anda serahkan kepada orang lain, itu bukan mujizat. Tapi kalau impossible itu Anda serahkan kepada Tuhan, Anda sedang menghargai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cari sekarang saudaraku, apa yang impossible dalam hidup Anda. Yang kira-kira gak masuk akal. Dan itu serahkan kepada Tuhan sebagai penghargaan. Tuhan, ini yang impossible buat saya. Saya tahu Engkau
yang sanggup menolong saya. Yang impossible ini Tuhan sanggup lakukan buat saya. Anda menghargai dia. Anda menghargai Tuhan. Dan Anda tergantung kepada Tuhan. Next lagi Kak, next lagi Kak. Nah ini saudaraku, pertanyaannya buat kita. Adakah iman di hati kita? Iman adalah sikap percaya kepada Allah. Di mana seorang atau umat menanggapi kasih dan kuasa serta kebaikan Allah dalam hidupnya. Iman dalam diri seorang sesungguhnya selalu membuahkan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada iman, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita beriman, kita dapat sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Siap untuk percaya kepada Tuhan? Siap percaya kepada Tuhan? Siap dapat mujizat dari Tuhan? Amin. Siap. Percaya ya saudaraku. Percaya ya saudaraku. Saya senang menceritakan ini. Ini pelayanan saya di desa dulu saudaraku. Saya waktu itu berumur sekitar ya mungkin 25, 26 saya melayani di gereja di Gunung Kidul waktu itu. Jalan kaki dari kota kecamatan sampai ke desa itu kira-kira berapa kilo ya? 3 kilo sampai 5 kilo. Yang 3 kilo itu agak cepat tapi sepi. Yang 5 kilo itu jauh tapi agak rame. Jadi saya sering milih yang 5 kilo. Jalan sampai ke desa itu. Suatu kali saudaraku, malam-malam ada orang datang. Mas katanya, ini ada orang di tetangga sana yang sudah lama berbaring, perutnya nggak bisa, perutnya keras katanya gitu. Saya nggak ngerti apa itu penyebabnya ya. Kalau sekarang mungkin ada ini kan di diagnosisnya. Kalau waktu itu sudah tahun 95 itu kan pengetahuan kedokteran buat saya kan juga terbatas. Ya, wah ini pokoknya perutnya keras kencang begitu. Dan sudah sebulan berbaring, nggak bisa pergi-pergi. Bu, kita ke sana yuk kita doakan, itu anak kaum muda. Yuk kita doakan ya. Oh, malam-malam semangat sudah gue bawa obor karena nggak ada penerangan, bawa obor jalan ke sana. Obor semangat berdoa. Sampai di sana ketemu orangnya sudah berbaling di balai-balai di belakang rumah. Rumahnya kan papan-papan gede gitu sudah. Oh masuk udah itu. Terus saya percaya Tuhan sanggup menolong, sanggup lakukan. Saya bacakan firman Tuhan. Orangnya, kamu percaya sama Tuhan Yesus gak? Tuhan Yesus sanggup sembuhkan kamu. Iya percaya. Saya nggak tahu apakah dia sungguh-sungguh percaya. Ya, tapi saya yang percaya Tuhan sanggup sembuhkan dia. Kemudian saudaraku, saya minta saya nggak bawa minyak waktu itu. Nggak minyak. Ada minyak nggak di sini katanya. Oh dicarikan di dapur, saudaraku nggak tahu itu minyak jelantah. Bekas goreng apa. Atau pokoknya ada minyak. Kemudian dikasihkan sedikit sama saya. Kemudian saya dibantu untuk itu anak ibu-ibu muda gitu. Ibu muda. Terus saya oleskan di perutnya gini. Aku ya keras memang. Saya rasa keras banget. Sudah seminggu gak bisa jalan. Sudah 1 bulan berbaring begitu. Kita pulang saudaraku setelah itu. Dan apa yang terjadi? Besoknya saya dapat laporan. Mas katanya ibunya itu sudah pergi ke pasar tadi katanya. Oh kok ajaib banget ya. Saya sendiri heran. Saya harapannya ya seminggu lah. Atau 2 bulan sembuh berangsur-angsur gitu. Tapi ini kok ajaib. Langsung pergi ke pasar pakai celana jin katanya. Kalau pakai celana jin kan agak ketat berarti udah sembuh benar berarti ya. Saya sendiri terheran-heran. Kuasa mujizat Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan saya yang sakti saudaraku. Amin saudaraku. Tapi Tuhan Yesus yang sakti. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Dia sumber pertolongan. Saya ceritakan ini untuk menginspirasi Bapak Ibu. Supaya hanya Yesus yang satu-satunya. Hanya Yesus yang satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Hanya Yesus. Hargai dia saudaraku. Hargai Tuhan dengan masalahmu. Hargai dia dengan problema hidupmu. Hargai dia dengan kekuranganmu. Hargai dia dengan sakit penyakitmu. Hargai Tuhan. Hargai Tuhan. Karena dia sanggup untuk menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yuk next lagi Kak. Masih ada sedikit Kak. Ini benar ya. Beriman meski tidak ada alasan untuk percaya. Jadi iman itu tingkatannya begitu. Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe. Jadi iman itu kira-kira kalau menurut tulisan ini sudah nggak masuk akal lagi. Tapi masih ada percaya. Jadi kalau makanya saudaraku sebenarnya
percaya itu di atas ini, kalau iman itu lebih di dasar gini. Jadi kalau percaya itu kan kayak saringannya ya. Ini percaya masuk akal, tapi iman itu di belakang, di bawahnya sini. Jadi kalau di sini sudah nggak masuk akal, tapi dia masih percaya. Kira-kira begitu. Jadi ini nggak masuk akal, nggak bisa dipercaya. Itu istilahnya reason, nggak ada alasan untuk percaya lagi di atas ini. Nggak masuk akal untuk dipercaya, tapi masih ada iman di bawah sini. Jadi iman itu kekuatan buat kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Anda percaya, Anda beriman. Kalau percaya itu di atas sini. Kalau beriman lebih di dalam sini. Makanya murid-murid berkata, Tuhan tambahkan yang ini, yang di dalam ini. Pak, aku lebih mempercayai Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Next lagi Kak, next lagi. Nah saudaraku, yuk kita baca sama-sama. If you lose fight, you lose all. Katakan sama-sama. If you lose fight. 1, 2, 3. If you lose faith. Ucapannya salah. If you lose faith. Ya apa? You lose all. Kalau Anda gak punya iman, Anda gak dapat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Terjemahnya Tuhan. Ya ini yang di atas Tuhan. Keadaanmu dipermudah oleh kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keadaan Anda dipermudah oleh kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semuanya gini dulu. Ya. Bilang kiri kanannya, kamu pasti ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan. Bapak Ibu. Next lagi Kak. Wah ini sebelum kesimpulan. Bapak Ibu ada seorang wanita. Ini punya anak yang sedang sakit. Saya baca sebuah cerita ini. Anaknya sakit. Tapi dia tinggal di sebuah desa, ini kejadian di Amerika. Ya, desanya terpencil begitu dekat hutan. Ya, anaknya ini sakit dan kayaknya kena gejala sudah diperiksakan di dokter setempat dan dirujuk katanya. Harus ketemu namanya Dr. Hammond katanya di California karena dia yang khusus menangani penyakit jantung katanya. Ya, untuk anaknya masih balita saudara. Tapi ibu ini karena kesulitan dan sebagainya akhirnya dia hanya berdoa, Tuhan tolong nyatakan mujizatmu. Tolong Tuhan nyatakan mujizatmu. Tolong anak ini supaya sehat kembali dan ceria kembali. Anaknya berbaring saudaraku dan gak bisa apa-apa, ada selang untuk membantu pernapasannya. Saudaraku. Nah suatu kali saudaraku di desa itu turun hujan. Hujannya deres kayak kemarin itu. Sampai banjir semua. Wow deres, hujannya deres semua. Ya. Nah pada waktu hujan deras itu ada sebuah mobil saudaraku ya yang lewat di pinggir desa itu. Nah kemudian karena hujannya deras, sinyal handphone itu bisa hilang gitu. Dan GPS-nya nggak kelihatan. Jadi mobil itu nyasar saudaraku. Nah mobil itu saudaraku ditumpangi oleh seorang namanya Dr. Hammond tadi. Dr. Hammond. Ya dia sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba kena sinyal nggak ada di situ dan dia kesasar. Nah pas kesasar itu dia masuk ke dekat desa tadi, desa terpencil tadi, seret gitu. Dan karena hujannya deras, dia nggak lihat jalan, terperosok saudaraku. Waduh katanya, Dr. Hammond, ini ceritanya beralih ke Dr. Hammond. Dr. Hammondnya kaget, loh kenapa? Di zaman yang canggih kayak gini, sinyal GPS bisa hilang katanya. Kok saya bisa tersesat katanya gitu. Ya saudaraku, kemudian dia mencoba cari pertolongan Dr. Hammondnya tadi. Ya, ahli bedah jantung tadi saudaraku ya. Dia lihat kok ada lampu kelap-kelip gitu. Oh berarti di sana ada rumah. Dan dia datang ke rumah itu saudaraku. Nah di rumah itu ternyata itu rumah si wanita tadi yang berdoa tadi saudaraku. Dia ketuk pintu tok 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 gitu. Wanita itu kaget. Loh kok ada seorang pria datang malam-malam gitu. Kemudian pria itu menjelaskan bahwa mobilnya terperosok. Dan dia minta tolong orang-orang kampung situ supaya nolong untuk ngangkat mobilnya. Kemudian wanita tadi bilang, Mbok tunggu sebentar. Anda boleh masuk ke rumah saya, tunggu sebentar supaya hujan reda, nanti saya akan carikan orang untuk ngangkat mobilnya Bapak katanya gitu. Kemudian karena Pak Hammond tadi sudah masuk, itu mereka belum kenal saudara. Pak Hammond sudah masuk di ruangan tamu itu, ibu itu menyiapkan minuman, bikin minuman sudah minum. Kemudian tanpa sengaja Bapak Hammond tadi lihat ke kamar anak itu saudara. Kok ada anak berbaring, kemudian ada selang pernapasan begitu. Kemudian apa yang terjadi? Bapak Hammondnya tanya, Bu itu siapa yang sakit? Itu anak saya. Sakitnya apa? Sakitnya jantung katanya. Dan dia sudah harus dirujuk ke
dokter ahli bedah di California. Namanya Dr. Hammond. Dia nggak tahu kalau di depan itu yang datang itu adalah Dr. Hammond sendiri. Oh begitu katanya. Terus apa yang ibu lakukan selama ini? Kok nggak segera dibawa ke California katanya. Saya nggak punya uang katanya. Dan saya hanya berdoa minta mujizat dari Tuhan. Hanya itu saja yang ibu lakukan. Iya, saya hanya lakukan itu aja. Saya berdoa pasti Tuhan akan menolong anak saya. Saya sampai nangis sendiri. Bapak Ibu belum nangis, saya udah nangis. Karena saya udah tahu ceritanya. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian akhirnya Dr. Hammond tadi terheran. Loh ini betul-betul di luar akal ilmiahnya. Mobil saya terperosok, GPS-nya hilang dan saya masuk ke rumah seorang yang memang berdoa untuk minta pertolongan saya katanya. Ini betul-betul di luar pikirannya, di luar nalar ilmiahnya. Saudara. Dan dengan dengan tegas ya dan agak terharu, agak nangis juga. Dokter tadi berkata, Bu, ya hari ini doamu sudah dijawab katanya. Kamu dapat mujizat. Saya adalah Dr. Hammond katanya. Yang engkau selama ini engkau doakan katanya. Begitu. Ibu itu kaget. Saudara. Loh, Dr. Hammond, engkau ada di sini gitu ya. Kemudian saudaraku, ibu itu nangis karena dia melihat pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata. Dia nangis, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi Dr. Hammond tadi juga nangis saudaraku. Kenapa? Karena dia seperti diarahkan. Selama ini dia kurang percaya dengan Tuhan. Tetapi hari itu dia diyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan bekerja. Dia dipertemukan dengan orang yang membutuhkan pertolongannya. Malam itu juga saudaraku, ketika mobilnya sudah bisa diangkat, anak itu dibawa ke California. Dan akhirnya dibedah sama Dr. Hammond ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat sesuatu yang di luar akal kita, di luar pikiran kita. Sesuatu yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang disebut percaya, walaupun tidak melihat. Amin Bapak Ibu. Percaya mujizat Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Percaya masih ada mujizat. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku percaya janjimu masih bekerja. Ku benar-benar biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Semuanya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku percaya masih ada mujizat. Oh, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Tunjukkan engkau percaya. Percaya. Tunjukkan engkau berhadapan dengan Tuhan. Engkau menghargai Dia. Engkau menghargai Tuhan. Engkau menghargai Dia. Katakan aku percaya mujizat. Aku percaya engkau lakukan yang terbaik. Haleluya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Semuanya sekali lagi sama-sama. Oh, percaya masih ada mujizat. Oh, ku percaya
Yesus kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada mujizat. Ya Tuhan, ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan, oh Yesus kau Tuhan pelindung. Kita sembah Dia, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, saya percaya, saya percaya, saya beriman. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus, hanya Yesus. Saya percaya kepadamu ya Tuhan, saya percaya kepadamu, saya percaya kepadamu. Saya beriman kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ya. Terima kasih Tuhan, Yesus terima kasih, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar, haleluya. Yesus kau Tuhan, haleluya, haleluya. Hargai Tuhan masalah hidupmu. Hargai Tuhan dengan sakit penyakitmu. Katakan kepada Dia, Tuhan aku mau minta tolong kepadamu. Hargai Dia sebagai Tuhan. Hargai Dia sebagai Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh. Jangan lihat yang lain. Jangan ada tawaran yang lain. Jangan ada opsi yang lain. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus mengutamakan Engkau. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan, pertolongan hanya dari Tuhan. Amen. Sumber mujizat, Amen. sumber berkat, Amen. sumber penyelesaian masalah kami hanya dari Tuhan saja. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, berkati kami semua. Tolong kami semua, kami ingin hidup dengan mujizat dalam hidup kami. Artinya kami bergantung, mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di tempat ini, berkati seluruh jemaat, Bapak Ibu Gembala, kami semua diberkati semua di tempat ini. Para aktivis, ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan pengurapan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh angkat tangan sekali lagi. Ya. Biarlah iman kita makin kuat di dalam Tuhan dan ditambah-tambahkan oleh Tuhan sendiri. Sebelum saya menyampaikan informasi pelayanan gereja kita sepanjang pekan ini, sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan deklarasi iman kita. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan pelan saja. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan,
perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada, jadi terang dunia. 4. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak buah Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprastio. Kiranya Tuhan yang membalas dan menjadikan pelayanan-pelayanan hambanya ini menjadi lebih dahsyat lagi dalam kemudian hari. Ibadah Jumat Agung GPI Semarang Indah akan diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret jam 8 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno disertai dengan perjamuan kudus. Jadi besok Jumat ada ibadah Jumat Agung jam 8 pagi sekalian perjamuan kudus. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir, tetap bisa mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan saat ini kita akan melihat tayangan mengenai acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani pada bulan Mei yang akan datang. Mari akan kita saksikan bersama-sama. Shalom, tahun ini GPI Semarang Indah mempersembahkan seminar dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bebas dari Kutuk dan Terima Berkat Tuhan. Dalam acara tersebut kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusa Kosasi, Gembala Sidang GPPS Shalom Pamekasan Madura. Catat tanggal dan waktunya ya. Acara tersebut akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 yang diadakan dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi dan untuk sesi yang kedua pada pukul 5 sore. Berlokasi di GPI Semarang Indah. Untuk pendaftaran akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp10.000 per orang dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini 089 881 668 76. Mari kita rindukan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, untuk jemaat kalau ada yang ingin ikut namun terkendala dengan masalah finansial, bisa menghubungi Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno untuk bisa dibantu. Ya, kemudian Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau perpuluhannya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan,
amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat Tuhan, menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Madya Samuel. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa buat kesempatan ini pada saat ini untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami buat Engkau Bapa. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat benih firman yang sudah dibagikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh berakar dan bertumbuh serta berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai kali kedua Yesus datang untuk menjemput kita semua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku percaya.